Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar materi tentang adaptasi hewan seperti tampilan di awal. Jadi pada kesempatan ini kalian diharapkan dapat menjelaskan cara hewan melakukan adaptasi. Jadi di sekitar kita banyak hewan melakukan adaptasi. Nah, sebelum sampai di sana, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar apa itu adaptasi, bagaimana hewan melakukan adaptasi, dan tujuan hewan melakukan adaptasi. Kita langsung klik mulai. Nah, pendahuluan, kalian pernah nggak melihat seekor cecak yang ekornya putus, jadi tak berekor? Apa yang terjadi dengan cecak tersebut sehingga ekornya putus? Apakah ada orang yang memutuskan ekor atau dia sengaja memutuskan ekornya? Jadi, cecak itu memutuskan ekor karena untuk melindungi diri atau untuk mendapatkan makanan. Nah, menurut kalian pilih yang mana? Melindungi diri atau mendapatkan makanan? Kita coba klik mendapatkan makanan. Oh, ternyata salah. Jadi, cecak itu memutuskan ekor bukan untuk mendapatkan makanan. Kita coba klik. Iya, melindungi diri. Jadi, cecak memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Jadi, itu adalah salah satu bentuk adaptasi. Jadi, cecak memang sengaja memutuskan ekor ketika keadaan atau situasi mengancam dirinya, sehingga ekornya dia sengaja putuskan agar dia selamat. Kita lanjut. Nah, materi kali ini adaptasi hewan, kita akan pelajari pengertian adaptasi, tujuan adaptasi, jenis adaptasi. Jadi ada 3 sub pembahasan yang akan kita pelajari. Mungkin beberapa soal atau latihan. Nah, apakah itu arti dari adaptasi? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Sedangkan menurut Wikipedia, jadi kalian bisa men-search di internet. Dari berdasarkan Wikipedia, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi, dari kedua pengertian ini, secara sederhana, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, Bapak ulang sampaikan, adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya beda-beda. Bisa untuk mencari makan, bisa untuk melindungi diri, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya tujuan makhluk hidup beradaptasi. Jadi, yang pertama untuk melindungi diri atau mempertahankan hidup. Yang kedua untuk memperoleh makanan. Coba kita klik gambarnya. Baik, itu si landak ini melakukan adaptasi untuk melindungi dirinya. Kita lihat yang kedua, si cecak. Ya, si cecak atau si tokek itu lidahnya yang panjang. Itu digunakan untuk memperoleh makanan. Kakinya lengket sehingga bisa berjalan di dinding. Kita lanjutkan dengan jenis adaptasi. Jadi jenis adaptasi ada 3 kelompok, yaitu adaptasi morfologi bentuk, adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Apa beda dari ketiganya? Sekali lagi,
Morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian pada bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya berubah atau menyesuaikan. Kemudian fisiologi adalah penyesuaian atau adaptasi meliputi fungsi organ tubuh. Jadi fungsi organ tubuhnya yang beradaptasi, sehingga ini mungkin tidak tampak di secara permukaan, atau ketika kita lihat hewan tertentu kalau melakukan adaptasi fisiologis ini agak sulit kita amati dibanding adaptasi morfologi. Sebentar kita akan bahas lebih lengkap. Kemudian adaptasi tingkah laku ini berupa penyesuaian diri berupa tingkah laku. Apa itu? Kita coba akan bahas bersama-sama dari adaptasi morfologi. Nah, ini contohnya. Perhatikan kelima gambar paruh dari hewan-hewan ini. Ada itik, elang, pipit, pelatuk, pelikan, dan ayam. Kelima paruhnya apakah sama atau berbeda? Bagaimana menurut kalian? Sama atau berbeda? Ya, dari gambaran jelas ini sangat berbeda sekali. Mengapa ini berbeda? Itu tergantung dari jenis makanannya. Sehingga jenis makanan yang berbeda, jadi paruh dari burung ini tentu harus menyesuaikan diri. Jadi, bayangkan jika makanannya itu berupa daging, itu ternyata paruhnya seperti yang nomor 4 ini. Bisa nggak dia makan? Tentu nggak bisa. Atau makanannya berupa ikan atau cacing kecil-kecil yang ada di lumpur. Bisa nggak digunakan yang nomor 2 ini? Tentu nggak bisa. Jadi apa jenis makanannya, maka paruh dari hewan itu akan menyesuaikan. Ini coba kita lihat, makan daging, ini elang paruhnya seperti ini, memang paruh ini cocok untuk memakan daging. Makan biji-bijian cacing, paruhnya seperti ini. Makan biji-bijian saja, paruhnya seperti ini. Jadi jelas ya, ini nanti bisa kalian catat di rumah. Kita lanjutkan. Selain paruh hewan, bentuk kaki hewan juga melakukan penyesuaian atau melakukan adaptasi. Perhatikan kelima gambar kaki ini tentu berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya, sesuai dengan cara mereka mencari makan. Jadi kita ambil contoh misalnya kaki bebek digunakan untuk berenang, tentu ada selaputnya. Ini gambar nomor 2. Kemudian kaki burung elang, karena dia makan daging, dia perlu mencengkram mangsanya. Ini kakinya sangat kuat seperti ini. Jadi tentu berbeda-beda. Inilah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi. Jadi bentuk tubuhnya kelihatan melakukan adaptasi sehingga terjadi perbedaan bentuk tubuh. Nah, ini adalah dari tipe mulut serangga 1, 2, 3, 4. Kira-kira menurut kalian yang mana cocok untuk menghisap madu? A, B, C, D? Yang mana? Iya, yang gambar A ini cocok. Dari bentuk mulutnya cocok menghisap madu. Ini ada panjang untuk menghisap madu. Kemudian yang mana ini cocok untuk memakan jenis daun-daun? Yang mana kira-kira? Yang mana? Nah, yang ini untuk menggigit, dia cocoknya. Anak-anak semua, dari perbedaan mulut serangga ini karena dipengaruhi oleh perbedaan makanannya. Jadi kita lihat atau kalian perhatikan dengan baik, mulutnya berbeda-beda karena perbedaan makanan. Nah, inilah yang disebut dengan adaptasi morfologi. Nah, berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Ini adalah adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup lewat fungsi kerja organ tubuhnya. Jadi, jenis adaptasi ini cukup sulit diamati.
Kenapa? Karena ini terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, perhatikan dengan baik. Di sini ada dua gambar. Paling atas gambar apa, anak-anak? Gambar? Iya, gambar unta. Di mana hidup unta? Di mana tempat hidupnya si unta? Ya, daerah gurun berpasir. Nah, bagaimana si unta ini melakukan adaptasi? Coba kita klik gambarnya. Nah, daerah gurun, daerah yang airnya sedikit. Jadi, si unta ini beradaptasi menyimpan cadangan air di kantong yang ada dalam punuknya, sehingga unta dapat bertahan hidup di tempat kering maupun di gurun. Nah, jadi pintar sekali si unta ini, karena daerahnya kering, dia harus minum, jadi airnya disimpan di kantong di punuknya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ini gambar burung hantu. Bagaimana burung hantu beradaptasi? Coba kita klik. Nah, burung hantu karena dia keluar malam-malam, mencari makan malam-malam, tentu harus mempunyai mata atau penglihatan yang tajam. Jadi seperti ini, perhatikan matanya. Jadi mata burung hantu yang berfungsi dengan sangat baik pada malam hari. Kalau kita manusia malam hari tak ada lampu atau sinarnya sedikit, pasti tidak bisa melihat apa-apa. Tapi burung hantu bisa. Nah, inilah yang disebut dengan adaptasi fisiologi. Kalau kita lihat sepintas, memang tak ada perbedaan, tapi fungsi organ tubuhnya yang mengalami penyesuaian sesuai dengan tempat hidup atau bagaimana dia mencari makan. Jelas ya anak-anak, perbedaan adaptasi, morfologi, dan fisiologi. Kita lanjutkan dengan adaptasi tingkah laku. Nah, ini gampang diamati. Jadi, tingkah laku ini melakukan tingkah laku, melakukan sesuatu. Jadi, beradaptasi dengan melakukan sesuatu. Kita lihat gambarnya. Gambar paling atas, gambar apa ini? Iya, itu adalah gambar seekor bunglon. Atau bahasa Balinya adalah baluan. Nah, jadi bunglon ini bisa mengubah warna tubuhnya untuk bersembunyi dari musuh. Nah, proses adaptasi pada bunglon ini dikenal dengan istilah mimikri. Apa anak-anak? Saya lagi, mimikri. Jadi, sekali lagi bunglon ini mirip sekali dengan warna di mana dia tinggal, di mana dia berada. Jadi, dia bisa melakukan adaptasi, menyesuaikan warna atau kulitnya sesuai tempat dia berada, sehingga orang lain atau musuhnya tidak bisa melihat karena mirip dengan, kalau di daun mirip dengan daun, sehingga tidak kelihatan, jadi dia selamat. Nah, proses ini sekali lagi diistilahkan dengan istilah mimikri. Nah, ini tampilan di awal. Cecak saat situasi terdesak, membahayakan, dia akan memutuskan ekornya. Nah, proses ini dikenal dengan istilah autotomi. Sekali lagi, autotomi. Berikutnya, ini gambar apa? Iya, gambar siput. Nah, siput ini dia karena tubuhnya ada cangkang, berlendir, sehingga dia aktif di malam hari. Nah, ketika situasi atau keadaan atau cuaca tidak mendukung, dia akan melakukan hibernasi. Nah, hibernasi itu artinya mereka bersembunyi, mereka diam, tidak kemana-mana dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini disebut dengan hibernasi. Jelas ya anak-anak? Jadi, ada 3 penggolongan adaptasi: morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Seperti ini, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ini bisa kalian catat nanti di rumah. Jelas ya anak-anak?
ada yang ditanyakan, nanti jika ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa bertanya di grup WA apa materi yang belum dipahami. Berikutnya, pengertian sudah, tujuan sudah, jenis adaptasi sudah, kita akan langsung atau belajar ke latihan soal. Nah, latihan ini terdiri 10 soal pilihan ganda. Coba kita akan sama-sama kerjakan. Kalian langsung coba dijawab. Adaptasi adalah cara hewan untuk titik-titik. Yang paling atas itu kita anggap A, menyesuaikan diri, menyembuhkan diri, melarikan diri, berkembang biak. Mana yang dipilih? Anak-anak, A, B, C, atau D? Ya, apa jawabannya? Ya, coba kita pilih A. Ya, jawabannya A, menyesuaikan diri. Benar, jadi jawaban kalian benar. Soal berikutnya, berikut ini adalah adaptasi pada hewan kecuali. Nah, jenis-jenis adaptasi ada 3 yang kita bahas tadi. Apa jawabannya? A, habitat, B, morfologi, tingkah laku, fisiologi. Apa jawabannya? Iya, A itu habitat. Coba kita jawab. Ya, jawaban kalian benar lagi. Bagus sekali. Kita lanjutkan. Contoh hewan berikut yang melakukan adaptasi fisiologi adalah, apa jawabannya? A, unta, lebah, burung elang, bebek. Coba kita jawab apa? Bebek. Coba kita jawab bebek. Ups, ternyata salah. Jadi bukan bebek jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, coba burung elang. Oh, salah lagi. Apa jawabannya? Oh, cuma 2 kesempatan. Berikutnya ini gambar apa ini? Gambar bunglon seperti tadi. Beradaptasi dengan cara mimikri, morfologi, ototomi, hibernasi. Jawabannya adalah ini. Ya, mimikri. Sudah benar. Nah, ini aplikasi ini nanti Bapak akan kirimkan. Kalian bisa jawab di rumah. Nanti kalian bisa mengecek jawabannya benar atau salah. Jadi ini ada notifikasi. Misalnya seperti yang tadi. Pernyataan berikut benar tentang adaptasi. Mengeluarkan cairan hitam, cecak untuk ekor, elang makan daging, burung hantu punya penglihatan tajam untuk melihat di malam hari. Fisiologi. Yang mana? Coba kita sengaja menjawab salah. Ini elang makan daging yang punya paruh yang runcing. Ini kan adaptasi morfologi. Ini coba kita jawab. Salah jawabannya. Nanti ya ini salah. Jawaban kalian salah. Coba lagi. Nah, benar seperti itu. Nanti kalian bisa coba ini dijawab di rumah. Jelas ya? Baik, demikian materi pada hari ini. Sekali lagi, jika ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya di grup WA. Kita akan sama-sama simpulkan. Hari ini kita belajar tentang pengertian adaptasi, kemudian kita belajar tentang jenis-jenis adaptasi, dan kita belajar tentang tujuan hewan melakukan adaptasi. Demikian anak-anak, Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.